Dion Eprijum Ginanto PhD lahir di Rimbo Bujang, Jambi, 4 April 1986. Lulusan Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris ini pernah mengenyam pendidikan magister di University Putra Malaysia Selangor. Namun dikarenakan satu hal, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan tidak menyelesaikan kuliahnya. Pada tahun 2006, ia terpilih menjadi salah satu dari 15 mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Ia pernah mengikuti program pertukaran pemuda Australia Indonesia Youth Exchange Program tahun 2006-2007. Pada tahun 2009, ia juga terpilih untuk mengikuti program short course selama 2 bulan di New Zealand, yaitu Teacher Knowledge Test di Kaplan International College. Program ini dipersiapkan untuk guru yang mengajar di sekolah bertaraf internasional. Dion juga pernah menyampaikan research paper pada konferensi di Kanada dan Cina. Selain mengajar, Dion juga aktif di bidang organisasi. Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Batanghari Foundation dan Co-Director iSleep. Dion juga salah satu dari founder Beasiswa 03 Jambi. Apakah Mas Dion sudah bergabung bersama kita? Kita akan sapa dulu. Selamat siang Mas Dion. Selamat siang Pak Munir. Baik, ya benar. Selamat datang di SMA Harapan Bangsa, Mas Dion. Ya. Baik, dalam 60 menit ke depan kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Mas Dion. Kepada Mas Dion kami persilahkan. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati tentunya Pak Munir. Aku yang deg-degan karena aku yang buka. Kemudian Pak Iswahyudi juga kita itu aja ya. Kita pakai YouTube aja. Hello guys, welcome back to our chat. Apa? Juga kepada adik-adik semuanya dari kelas 10 sampai kelas 12 yang tentunya saya banggakan. Saya sangat bersyukur di sini bisa bergabung dengan teman-teman semua di siang hari ini. Kalau di Sumatera sekarang pukul 12:09. Kalau di Kalimantan saya yakin pukul 1 siang ya, 1:09. Langsung saja nih, merupakan suatu kehormatan nih Pak Munir, juga teman-teman dari kelas 10 dan juga kelas 12. Saya bisa diundang bersama-sama di Sekolah Harapan Bangsa yang motonya ini bertumbuh, bergerak, berdampak begitu ya. Luar biasa, dan saya pelajari dan saya lihat-lihat sekolahnya di Kalimantan ini luar biasa, berprestasi dan mempunyai dampak di Kalimantan dan bahkan di Indonesia. Suara saya terdengar dengan baik ya Pak Munir ya? Oke. Kalau begitu saya bisa langsung share screen Pak Munir ya? Oke, coba saya share screen, mudah-mudahan bisa terlihat. Oke, ini sudah terlihat Pak. Oke, terlihat, sebelumnya saya ingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap membuka kamera, supaya Pak Dion juga tahu nih muka kalian ya. Siap. How are you? Have you had your lunch? Kepada Pak Dion. Let me hear your voice. Come on. Suaranya mana? Oke. Baik. Jadi ini saya sudah diperkenalkan tadi melalui video yang luar biasa. Nama saya Dion Ginanto. Kalau aktif di IG, ini IG saya Dion Ginanto. YouTube saya juga Dion Ginanto. Kalau Facebook mungkin sudah enggak lagi ya, sudah out of date untuk anak-anak di generasi Z. Tapi Twitter saya juga ada Dion Ginanto. Oke, judul materi kita adalah Why Kuliah ke Luar Negeri, atau Kuliah ke Luar Negeri Why Not? Kenapa enggak begitu ya? Dan kali ini tentunya nanti akan dispesifikkan ke Amerika Serikat tentunya, dan tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Munir. Why Amerika Serikat? Karena Amerika saat ini bisa dikatakan sebagai kiblatnya pendidikan, karena memang prestasi-prestasi yang
khususnya di higher education itu semuanya itu berkiblat di Amerika Serikat, termasuk di Ivy League dan juga non Ivy League. Dan ini tidak perlu lagi saya perkenalkan, karena sudah diperkenalkan dengan baik tadi di video. Ini juga saya skip saja. Dan ini sebuah motivasi saja buat teman-teman bahwa saya tinggal di Michigan. Michigan State University itu berada di dekat Kanada. Jadi kalau saya mau ke Kanada cukup 1 jam sudah sampai di border. Dan untuk ke Toronto cukup 3 jam saja. Jadi di sana lebih banyak saljunya ketimbang musim dingin. Jadi lebih banyak musim dinginnya lebih panjang ketimbang musim panas. Jadi lebih banyak salju ketimbang tidak saljunya. Dan ini adalah kalau suasana sedang fall ya, jadi ada daun-daunan yang indah sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut di sini baik dari kelas 10 sampai kelas 12, saya doakan ya, semoga ada salah satu atau mayoritas atau bahkan mungkin semuanya, mudah-mudahan bisa menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Ini kampusnya besar sekali. Dan ini kira-kira foto kuliah di sana. Jadi ada yang memang di hall besar dan juga ada yang di ruangan kecil. Dan ini pesan sponsor, kalau nanti ada yang hobi membaca novel saya itu ada berjudul Seputih Salju Michigan. Jadi kalau ada penasaran tentang kehidupan perkuliahan saya di sana, termasuk tentang diskriminasi, tentang bagaimana orang Asia di sana dan lain sebagainya, itu ada di novel ini. Terbitan Grasindo, Gramedia. Baik. Pertanyaannya nih sekarang. Mau kuliah kemana? Where are you going? Ya kan? Jika Anda diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kuliah ke luar negeri, kemana atau ke negara mana yang akan Anda tuju? Ayo, ada nggak salah satu siswa yang bisa sharing? Kira-kira kemana nih? After Harapan Bangsa. Where you guys going to go after Harapan Bangsa? Ada yang mau sharing? Satu aja ke pick negara mana? Tidak apa-apa, tidak Amerika juga tidak apa-apa. Ada? Berbagai macam negara. Ada yang ingin berbagi dari kelas 12 mungkin? Yang sebentar lagi akan lulus? Belum ada? Oke, masih malu. Tapi nanti ketika ini, nanti akan saya kembali lagi ke pertanyaannya. It's okay. Jadi, kemana kita akan menuju? Jadi, kalau bisa ke luar negeri, kenapa tidak? Begitu ya. Dan kenapa saya menyarankan untuk bisa keluar negeri? Karena, jadi begini salah satunya. Jadi dunia kerja kita ke depan, atau generasi milenial kita ke depan, mungkin teman-teman dari anak-anak dari Harapan Bangsa, Anda juga kalian sudah pernah mendengar ini, bahwa jadi according to the Institute for the Future, jadi 85% pekerjaan yang saat ini siswa-siswi akan hadapi atau akan raih pekerjaannya, di 2030 itu pekerjaannya belum ada, atau belum ditemukan, atau belum diciptakan. Itu dari The Institute for the Future. Dari Liputan 6 nih, dari tim peneliti di Liputan 6, mirip juga di sini. Jadi 5 tahun ke depan, 35% pekerjaan manusia itu akan hilang. Dan 10 tahun ke depan, 75% pekerjaan manusia itu akan hilang. Maksudnya bagaimana? Ini mirip waktu dulu saya masih di SMA. Di SMA saya dulu tidak pernah membayangkan jika saya memasukkan uang atau menabung cukup pergi ke ATM. Kemudian dimasukkan uangnya di situ, tidak perlu lagi ke teller. Ya kan? Kemudian saya dulu tidak pernah berpikir ketika saya di SMA, ketika saya ingin pergi ke mall, saya tinggal buka HP saya pencet Gojek atau Grab, kemudian ada seorang yang menjemput saya. Dahulu di tahun 2003 ketika saya SMA, saya tidak pernah membayangkan itu ada, tetapi Gojek dan Grab itu ada. So, jadi oleh karena itu
kita harus lebih berpikir kreatif dan inovatif dan menyiapkan diri untuk di tahun 2030 dan beyond. Salah satunya adalah untuk bagaimana kita bisa berinovatif dan berkreasi. Dan itu semua bisa kita dapatkan ketika kita kuliah ke luar negeri. Karena dengan kita kuliah ke luar negeri, kita bertambah network kita, right? Kita bertambah teman-teman kita, bukan hanya dari Indonesia, tetapi dari seluruh penjuru dunia. Kemudian mindset tempat kita sekolah di luar negeri itu tentunya dipengaruhi dengan mindset yang diverse. Ada mindset barat, ada mindset timur, dan lain sebagainya. Dan itu memperkaya hasanah pemikiran kita. Sehingga ketika one day kita kembali ke Indonesia, kita bisa lebih kreatif, lebih inovatif untuk kemudian bisa nantinya menciptakan pekerjaan atau bahkan bisa bergabung dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah terfikir sebelumnya atau belum pernah terfikir saat ini. Jadi itu ya latar belakang kenapa harus kuliah ke luar negeri. Tentunya salah satunya ketika kita bisa mendapatkan beasiswa, tentu bisa membantu orang tua, bisa menghemat uang negara, dan lain sebagainya. Baik, jadi teman-teman, itu ada banyak sekali program beasiswa, termasuk di dalamnya ini ketika nanti teman-teman buka, dan saya rasa tidak perlu saya buka di sini, nanti silahkan di klik judulnya 13 pendaftaran beasiswa luar negeri 2020 yang patut kamu coba. Salah satu di antara nanti ada Amerika Serikat di situ. Dan beasiswa itu banyak sekali guys. Dan mayoritas dari beasiswa ini mengcover semuanya. Jadi tuition fee, kemudian living cost, termasuk nanti ada uang buku juga termasuk di dalamnya. Bukan hanya 13 beasiswa, tapi ada juga 50 beasiswa ke luar negeri. Dan nanti bisa kalau saya klik ini nanti agak bermasalah. Jadi tadi sudah saya coba ternyata agak sulit. Jadi nanti silakan aja diklik ini ya, 50 beasiswa ke luar negeri akan terbuka nanti informasi tentang beasiswa itu. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah bisa nggak sih kira-kira kita ke luar negeri? Nah nih, Mr. Dion mau bertanya nih ke adik-adik di Harapan Bangsa. Ini gambar apa ini? Kalau nggak mau, kalau ini diketik juga boleh. Jadi nanti Pak Munir bisa sampaikan. Ini kira-kira apa yang nampak di teman-teman? Di sini ada gambar apa ini? Ada yang ingin share? Gambar apa? Silakan. Ini ada siapa ini nggak nampak? RM. Ini gambar apa yang kelihatan? Perempuan mencium bunga. Perempuan mencium bunga. Oke, great. Di sini ya, di sini ada mulutnya ya, di sini ada mulut, di sini bunga, kemudian di sini ada matanya. Oke, bagus. Perempuan mencium bunga. Great. Dari siapa tadi ya? Nah, nggak nampak namanya. Siapa dek namanya dek? Oke, terima kasih. Ada nggak lagi yang bisa melihat ini gambar apa selain perempuan mencium bunga? Apakah ini hanya perempuan mencium bunga? Saya Kak. Iya. Apa ini gambar apa? Saya melihatnya seorang kayak tuan putri yang tinggal di istana besar gitu. Oke, seorang tuan putri yang tinggal di istana besar. Ya, ini ada istananya ya. Ini ada istana, ini ada kayak gucinya begitu ya. Oke, ini ada pilar-pilarnya. Oke, good. Ada dua perspektif yang berbeda, ya. Ada lagi nggak perspektif lain dalam melihat ini? Ayo, adik-adik di Harapan Bangsa. Burung menggigit kain. Burung menggigit kain. Iya, oh iya, ini ada burung putih ya. Kayak burung merpati gitu. Iya, kayak burung merpati ya. Burung merpati atau burung apa ini? Burung kanari mungkin ya. Sedang ini kain, menggigit kain. Jadi ini ada ekornya.
yang di belakang ini. Kemudian ini ada kepalanya, ya kan? Tunggu. Jadi ini ada kepalanya di sini. Ups. Ini burungnya lagi berdiri di atas pot tanaman. Iya. Habis itu tanamannya ada warna pink. Habis itu burungnya lagi gigit kain. Habis itu burungnya di samping burungnya ada kayak semacam berlian gitu. Iya, ada semacam kayak mahkota begitu ya, ada kayak berlian. Oke. Jadi jika ini adalah gambar burung, jadi ini adalah terlihat seperti berlian dan mahkota, ya. Tetapi kalau ini ada yang tadi melihat seorang putri, ini adalah kalungnya, ya. Kemudian ini lehernya dan ini adalah bagian dadanya, ya, bagian dan ini juga ada selendangnya. Nah. Oke, terima kasih yang sudah menjawab, keren sekali. Jadi maksudnya begini, jadi ketika kita berpikir akan kuliah ke luar negeri, ada orang yang akan mengatakan bahwa kamu nggak akan pernah bisa kuliah ke luar negeri. Atau pada diri sendiri juga bisa nggak sih saya kuliah ke luar negeri, kan persaingannya banyak, bisa nggak sih saya mendapatkan beasiswa. Jadi seperti itulah perspektif yang akan timbul ketika kita ingin meniatkan untuk kuliah ke luar negeri, apalagi ke Amerika Serikat. Jadi akan ada banyak perspektif yang muncul, bukan hanya perspektif dari orang lain yang mungkin nanti mencibir, begitu ya, tetapi bahkan perspektif itu bisa datang dari diri kita sendiri, ya. Ada perasaan di situ tidak mampu, ya kan, ada under pressure atau tidak percaya diri dan lain sebagainya. Dan saya sangat senang sekali karena yang ikut acara ini bukan hanya dari kelas 12, namun juga dari kelas 10 dan dari kelas 11. Jadi sehingga ketika ada keinginan untuk kuliah ke luar negeri, itu bisa dipersiapkan sejak dini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita ingin kuliah ke luar negeri? Menurut saya pribadi, itu ada 3. Jadi yang pertama, strategi atau perencanaan. Kemudian kedua mental, yang ketiga berkas-berkas. Jadi ini nggak harus berurutan ya, boleh yang pertama mental dulu atau strategi atau kemudian berkas-berkas. Jadi ini at least ada 3 ini yang harus dipersiapkan. Jadi strateginya, kemudian mentalnya, dan juga berkas-berkas untuk mendaftar beasiswa nanti. Dan ini akan kita bahas semuanya. Baik, kita masuk yang pertama, right? Jadi mental. Jadi ini adalah mental kita yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Ketika kita akan kuliah ke luar negeri, yang pertama kita harus berani dan mandiri. Nah, mulai dari kelas 10 nih. Kalau misalnya belum terbiasa untuk mencuci baju sendiri, mulai sekarang harus sudah berani untuk merubah kebiasaan mencuci baju sendiri. Kemudian bagi yang belum terbiasa untuk masak seadanya, mulai sekarang harus berlatih untuk bisa masak seadanya. Minimal bisa masak Indomie atau masak nasi, ya. Karena itu adalah skill untuk bertahan ketika nanti tinggal jauh dari orang tua. Jadi harus berani dan juga berani ya. Karena ketika kita sudah hidup di luar negeri, jauh dari orang tua, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berani. Oke, jadi berani dan mandiri. Kemudian yang kedua, belief. Jadi kepercayaan kita harus ditanam. Jadi yang terserah mau agama apa saja ya. Kalau agama Kristen juga mulai sekarang harus ditanamkan itu iman, ya. Kemudian harus rajin setiap hari Minggu. Kalau agamanya mungkin yang lain Hindu, Buddha, Islam dan lain sebagainya juga harus diperkuat itu ketika ingin berangkat ke luar negeri. Karena ketika kita jauh dari orang tua, ya kan? Ya memang harus kita sendiri gitu yang mengatur diri kita. Jadi kepercayaan, iman itu menjadi fondasi utama. Kemudian kita juga harus mulai berpikir terbuka. Tidak boleh berpikir tertutup. Jadi harus open minded. Jadi ketika keluar negeri itu pasti akan ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya kan? Budaya-budaya yang pasti berbeda. Jadi itu harus dipersiapkan sejak dini mentalnya. Alright. Kemudian yang kedua adalah dokumen-dokumennya. Nah, ini yang penting ya. Nah, yang pertama karena kita berasal dari Indonesia, ya. Karena berasal dari Indonesia, otomatis bahasa Inggris kita bukan bahasa pertama. Jadi orang Amerika akan selalu menanyakan
kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris, ada dua yang dipakai di Amerika. Tapi yang lebih sering atau yang lebih common itu adalah TOEFL ya. Tes TOEFL atau bisa juga memakai tes IELTS. Karena kalau TOEFL ini pusatnya di Amerika, sedangkan kalau IELTS ini di Inggris. Teman-teman di Harapan Bangsa sudah ada yang pernah ikut tes TOEFL atau IELTS? Pasti ada salah satu atau salah dua sudah pernah ya, atau mencoba tes sendiri, tes pribadi meskipun belum di lembaga tes TOEFL yang benar-benar lembaga tes TOEFL. Nah, karena saat ini juga sudah online di mana-mana dan software TOEFL itu juga di mana-mana, itu silakan dipersiapkan, termasuk dari teman-teman yang kelas 10 dan kelas 11. Dari sekarang, apalagi ini sistemnya online. COVID-19 memberikan waktu yang sangat banyak untuk kita untuk menggali potensi diri. Nah, manfaatkanlah waktu yang banyak ini untuk belajar. Salah satu diantaranya adalah TOEFL. Dan saya yakin di Harapan Bangsa ini bisa untuk mencapai TOEFL yang cukup untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri atau untuk mendaftar kuliah ke luar negeri. Nah, berapa skor yang dibutuhkan? Skor yang dibutuhkan adalah 79 minimal ya. Jadi dan juga tidak boleh skor yang di masing-masing seksi itu di bawah 17. Jadi kan ada kalau di TOEFL IBT itu ada yang pertama reading, kemudian ada structure, kemudian juga ada speakingnya, kemudian ada writingnya. Nah, masing-masing dari section itu tidak boleh di bawah 17. Ketika sudah mendapatkan skor ini, jadi ini skor IBT ya, yang internet based TOEFL. Jadi karena TOEFL itu kan ada 3 ya, ada yang paper based dan juga ada yang IBT. Nah, kalau yang ini penyetaraannya, kalau yang 79 itu setara dengan 550. Nah, tetapi di kampus di Amerika itu tidak serta-merta 79 ini adalah harga mati. Biasanya di kampus-kampus besar mereka mempunyai lembaga bahasa. Oleh karena itu ketika mereka mempunyai lembaga bahasa, skor di bawah 79 masih tetap diterima. Tapi dia dikatakan adalah professional admission. Jadi nanti ketika sudah diterima di let's say Michigan State atau University of Michigan atau Harvard misalnya, nanti sambil kuliah harus tetap mengikuti kelas bahasa Inggris supaya at the end of the day itu skor TOEFL-nya bisa mencapai at least 79. Itu ya. Jadi itu skor TOEFL IBT. Begitu juga dengan IELTS. Ketika skor tidak bisa mencapai 6,5 di kampus-kampus di Amerika yang punya lembaga bahasa, mereka bisa kok menerima yang 6,0, tetapi itu tadi mereka akan kampusnya akan menyuruh kita untuk mengikuti kelas bahasa Inggris di kampusnya, dan kemudian nanti baru bisa kuliah full time di jurusan kita masing-masing. Nah, itu yang pertama adalah TOEFL dan IELTS. Dan saya kurang tahu apakah di Harapan Bangsa itu mengadakan tes ini setiap tahunnya. Kalau belum ada, nanti bisa di tes sendiri di luar. Biasanya di setiap kampus negeri itu mereka mengadakan tes yang ITP, bukan yang IBT. Dan juga untuk melatih itu bisa seperti yang saya bilang tadi, ada skor, ada aplikasi apps yang bisa dipakai secara online. Dan itu ketika kita sudah selesai tesnya, keluar langsung skor yang kita dapatkan. Itu ya, TOEFL dan IELTS. Yang kedua, dokumen apa yang harus kita siapkan? Itu adalah transkrip nilai kita atau nilai tanda tamat belajar kita ya. Nah, ini salah satu diantaranya saya ambil dari kampus saya di Michigan State University. Nah, khusus di Indonesia, apa yang harus disiapkan? Yang disiapkan adalah certified copies. Jadi, fotokopi yang sudah dilegalisir dari kelas 10, kelas 11, dan 12. Berarti ini termasuk dalamnya adalah nilai rapor. Ya, nilai rapor yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dilegalisir, dan siswanya juga seharusnya sudah mengikuti ujian ya, kalau sudah ada ya, STTB.
Kemudian if you complete the upper secondary school. Nah, kalau sudah menyelesaikan ini ya tadi. Kalau belum selesai biasanya nggak apa-apa di waive yang SPPD-nya. Oke. Jadi itu adalah international transcript atau rapor dan juga ijazah yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris kemudian dilegalisir oleh pihak sekolah. Oke. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah ini dia. SAT dan juga atau ACT. Jadi ini bukan hanya orang Indonesia yang ikut tes, tetapi orang Amerika pun kalau dia mau masuk kampus, dia harus ikut ujian ini. Kalau kita mirip senam PTN begitu ya, atau SPMB. Jadi SAT. Apa bedanya SAT dan ACT? Kalau nggak salah, yang ACT ini lebih ada science-nya di situ. Kalau SAT walaupun ada science, tetapi dia tidak eksplisit. Kalau tidak salah itu. Jadi nilainya 510 atau kalau bisa lebih tinggi lagi. Jadi ini ya. Dan SAT ini bisa diikuti di Indonesia. Jadi di Jakarta kalau nggak salah ada itu. Saya kurang tahu apakah di Kalimantan ada, kemungkinan besar ada ya, untuk mengadakan tes SAT dan juga ACT ini. Oke. Selanjutnya adalah recommendation letter atau surat rekomendasi. Nah ini biasanya ada kampus yang meminta dan ada kampus yang tidak meminta. Surat rekomendasi ini dinilai penting bagi kampus setempat karena bisa menilai bakal mahasiswa tersebut itu layak atau tidak untuk berkuliah di sana. Jadi biasanya surat rekomendasi ini diberikan dari orang yang benar-benar mengenal kalian ya. Misalnya boleh dari kepala sekolah, boleh dari misalnya kalau di organisasi, misalnya di di gereja choir gitu ya, yang paduan suara itu mungkin bisa pelatihnya bisa memberikan rekomendasi. Dan orang-orang yang pokoknya intinya mengenal kita dan orang tersebut yang memberi rekomendasi biasanya orang yang mempunyai pengaruh di lingkungan sekitarnya. Termasuk tadi kepala sekolah atau guru bisa memberikan surat rekomendasi. Oke. Kemudian biasanya diminta esai ya atau motivation letter. Nah, untuk esai ini biasanya itu minimal 250 kata, maksimal 650 kata. Jadi nggak banyak. Jadi ya selembar lah esainya ini. Dan ini adalah contoh topik-topik yang bisa kalian angkat. Pertama ini misalnya saya bacakan ya. Some students have background, identity, interest, or talent that is so meaningful. They believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. Jadi misalnya ada hal-hal yang tidak terwakili di aplikasi atau di berkas-berkas atau di form pendaftaran dan Anda ingin menceritakan ini kepada kampus yang ingin menerima Anda. Dan ini bisa dicatatkan di esai beasiswanya. Dan ini bisa menjadi penilaian plus. Kemudian yang topik yang kedua yang bisa diangkat misalnya the lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you and how did you learn from the experience? Jadi ada nggak kegagalan-kegagalan atau hambatan-hambatan yang Anda hadapi selama di sekolah dan lesson learn, apa yang bisa Anda pelajari dari itu sehingga itu bisa menjadikan setback, bisa menjadi dari kegagalan menjadi kesuksesan. Jadi itu bisa diangkat. Atau merefleksikan pada suatu saat ketika Anda mempertanyakan atau men-challenge terhadap suatu belief, terhadap suatu pandangan-pandangan atau norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Dan itu ketika Anda challenge, kemudian kenapa Anda men-challenge idea itu atau norma-norma yang ada, kenapa di-challenge? Kemudian apa hasilnya yang diharapkan dari itu? Dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada di sini juga
Describe a problem you have solved or a problem you'd like to solve. Jadi gambarkan permasalahan-permasalahan yang telah kamu selesaikan atau yang telah kamu atasi, atau permasalahan-permasalahan yang ingin kamu atasi, ya kan? Permasalahan-permasalahan lingkungan misalnya. Ada di sini misalnya ada teman-teman yang aktivis lingkungan, ya, atau yang suka kerja bakti, ada yang suka ikut volunteer misalnya, ya. Ada yang suka volunteer mengajar di orang-orang terpinggirkan, atau suka memberikan edukasi kepada masyarakat yang termarginalkan. Itu bisa menjadi sebuah esai dan itu bisa menjadi nilai plus yang bisa mendapatkan, yang nantinya malah bisa mendapatkan beasiswa, ya. Kemudian discuss an accomplishment, prestasi-prestasi apa atau kegiatan-kegiatan apa yang membuat Anda itu menjadi tumbuh dan berkembang, yang bisa mengenali diri Anda dan orang lain, itu juga bisa diceritakan. Kemudian describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you lose all track of time. What does it captivate you? Or what do you turn to when you want to learn more? Jadi ada topik-topik apa atau ide-ide apa atau konsep-konsep apa yang kira-kira bisa dijual lah untuk orang-orang di kampus tersebut, ya. Kemudian yang terakhir adalah share an essay or a topic of your choice. Nah, yang ini yang menarik ini. Jadi topik apapun boleh Anda tulis, ya. It can be one of you've already written, sesuatu yang telah kamu tulis, or one that responds to a different prompt, atau topik-topik yang berbeda dari prompt-prompt ini, or one of your own design. Pokoknya topik apapun yang kira-kira kamu ini tertarik ingin tulis, dan itu bisa menjadi suatu hal yang membuat Anda berbeda dengan pendaftar-pendaftar lain, itu bisa dijual di sini, ya, untuk memperoleh beasiswa di Amerika Serikat. So that is dokumen-dokumen. Alright. Nah, saya ingin memberikan gambaran lagi nih di sebelum nanti strategi-strategi ini. Gimana sih kehidupan di Amerika, atau gimana sih kehidupan orang Indonesia di Amerika? Nah, ini yang saya ikuti di sana. Jadi kebetulan saya kuliah S2 itu belum punya istri, tapi ketika kuliah S3 saya sudah punya istri dan punya anak lahir di sana. Kami ikut demonstrasi, ya, atau peace march. Jadi ini ada tulisan Jesus say your enemies, nggak tahu ya, ini nggak kelihatan ya. Pokoknya ini adalah protes untuk saat itu adanya diskriminasi yang terjadi di Michigan, ya, dan kita ada di situ march. Jadi demonya tentu yang saya ikuti adalah demo yang damai, dan ini bukan politik tetapi lebih ke isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, ini juga yang sering saya lakukan, party, ya, tentu ya, karena harus, tapi partinya party yang begini, ya, bukan party yang di klub gitu, ya. Jadi party lebih kepada party di teman-teman teman-teman kos-kosan. Partinya ini cuman apa ini, makan pizza sama minum aqua. Jadi karena ini kan study hard, kemudian play hard, ya, belajar keras, tetapi juga relaxnya juga harus kuat juga, atau bermain-main juga harus kuat juga supaya tidak stres, ya kan. Juga ikut seni, ya, ini main angklung di Indonesian Cultural Night, dan juga ikut kerja bakti. Jadi saya di Amerika juga suka ikut kerja bakti, atau ini volunteer, ya. Jadi membersihkan di rumah-rumah panti jompo, membersihkan di rumah yang apa itu shelter itu, ya. Kemudian saya juga mengikuti misi budaya yang memperkenalkan. Ini ada tumpeng yang kita perkenalkan di orang-orang Amerika. Ini budaya mitoni, ya, kalau hamil 7 bulan gimana, ya, kemudian disiram pakai air 7 warna dan sebagainya. Ini juga masih misi budaya juga, mitoni. Kalau di suku Jawa itu kan ada namanya mitoni, itu kalau sudah mitoni dia harus ganti baju 7 kali. Nah, ini sebagai gantinya kita berganti selendang 7 rupa gitu. Apalagi kegiatan akademik, ya, kegiatan conference yang saya ikuti. Pernah juga tadi sudah disebutkan pernah ikut
menyampaikan penelitian di Cina, di Chongqing, Shanghai, dan juga Beijing. Ini di Kanada, ini di San Francisco, ini di Washington DC. Ya. Kemudian karena saya dulu pernah menjadi presiden Permias, Permias itu kalau di Eropa itu PPI ya. Kalau Permias itu singkatannya Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Saya dulu pernah jadi presiden di sana, dan tentunya ketika kita menjadi presiden Permias, tentunya kita harus memperkenalkan Indonesia di kampus. Ya. Apapun gitu ya, ada petanya, angklung, dan alat-alat yang ada di Indonesia yang kita bawa kemarin kita pamerkan. Dan tentunya jalan-jalan ya. Tentunya jalan-jalan, jadi kita kemarin uangnya memang dihabiskan untuk keliling Amerika. Jadi tidak ada tabungan yang dibawa pulang. Nah, ini yang penting. Jadi strategi sukses setelah tadi kita mempelajari dokumen-dokumen ya kan, kemudian mempelajari kemudian bagaimana mempersiapkan mental kita. Sekarang adalah masuk di strategi sukses untuk bisa mendapatkan kuliah atau bisa kuliah di luar negeri. Yang pertama niat. Oke, guys. Kemudian harus ada perencanaan, visinya, right? Pelaksanaannya gimana, kemudian evaluasinya, dan tentunya doa. Oke. Dan oh ya, ini tadi kita berteman dengan orang-orang yang sudah sukses begitu ya, yang sudah kuliah ke luar negeri. Niat. Jadi termasuk mimpi dan cita-cita, ya kan? Jadi mulai dari kelas 10, mulai dari kelas 11 atau yang kelas 12 belum terlambat, itu goalnya atau cita-citanya atau aim-nya itu gimana dulu? Harus jelas dulu, ya kan? Kalau mau kuliah ke Amerika, ngapain harus kuliah ke Amerika? Jadi harus tahu dulu, kenapa harus ke Amerika? Harus digali dulu, ya kan? Apa mimpinya? Kenapa harus kuliah di Amerika? Apa cita-citanya? Kenapa harus kuliah ke Amerika, ya kan? Jadi itu harus benar-benar benar-benar harus ada menyatu di darah daging, sehingga nanti ketika kuliah lancar jaya, tidak ada permasalahan. Karena semua itu bergantung pada niatnya, semua itu bergantung pada aim, semua itu bergantung pada goalnya, kan? Jadi itu kalau kita sudah set goal, jadi sudah mengeset tujuan-tujuan kita, baru kemudian kita masuk ke planningnya. Kalau bisa guys, jangan hanya planningnya itu membuat plan A saja. Misalnya planningnya mau kuliah ke Amerika. Oke, ke Amerika di kampus mana, ya kan? Kampusnya kalau bisa yang pertama yang paling bagus dulu, misalnya ke Harvard, ya kan? Plan B, Harvard misalnya tidak diterima, ke MIT. Misalnya. MIT nggak terima, misalnya ke Stanford. Stanford nggak terima, kita ambil ke kampus-kampus yang di median, misalnya Michigan State atau Ohio State, ya kan? Jadi tidak boleh planningnya harus satu saja, ya. Harus ada lebih dari A, B, C, D, or even E, F, dan sebagainya. Atau boleh misalnya planningnya mau kuliah ke Amerika. Kalau ke Amerika nggak bisa, ke Australia. Kalau Australia nggak bisa, ke Singapura. Kalau ke Singapura nggak bisa, ke Jakarta. Kalau Jakarta nggak bisa, misalnya ke Kalimantan. Harus ada planning semacam itu. Sehingga ketika kita gagal di satu, kita sudah siap untuk plan selanjutnya. Gitu ya. Jadi ini quote yang saya suka, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi tidak boleh puas begitu saja di satu saja, tetapi harus sudah langsung memikirkan, oh sudah selesai ini ngapain lagi, selesai ini ngapain lagi, selesai ini ngapain lagi. Atau begitu juga dengan planning. Planning A, rasanya planning A kurang cukup nih. Plan B. Plan B, ini kalau plan B gagal harus ada plan C nih. Plan C gagal harus ada plan D. Oke, harus ada seperti itu. Kemudian pelaksanaannya gimana? Oke, harus being agile atau flexible, ya kan? Karena ketika kita melakukan atau berproses itu pasti akan ada kegagalan. Itu tadi makanya harus ada plan A, plan B, plan C, plan D, ya kan? Dan ketahuilah ketika Anda gagal, percayalah bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ketika Anda gagal, pasti yang lain akan ada kesuksesan.
Makanya oleh karena itu harus diketuk pintu sebanyak-banyaknya. Jangan hanya satu pintu yang diketuk, ya kan? Karena ketika kita hanya mengetuk satu pintu saja, tok 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 tok, misalnya orangnya nggak ada, ya udah kita nggak bisa masuk. Tetapi satu pintu kita ketuk nggak ada, rumah lain kita ketuk, tok tok tok, yang lain kita ketuk. Finally kita akan mendapatkan pintu yang terbuka. Begitu juga dengan konsep kuliah ke luar negeri. Jadi harus banyak-banyak kita meng-apply, harus banyak-banyak kita mempersiapkan yang harus dipersiapkan. Jadi nikmatilah prosesnya, karena suatu saat kau akan memetik hasilnya. Jadi kalau sekarang gagal, ya nikmati saja, kemudian kita lakukan yang plan lain lagi. Sehingga kita tidak perlu tangisi atau ratapi kegagalan. Kemudian dievaluasi, right? Evaluasi diri kalau bisa setiap malam. Nih dari kelas 10, kelas 11, 12, setiap malam kalau bisa kita merefleksi diri. Hari ini aku ngapain aja, ya kan? Hari ini what did I do right or what did I do wrong? Kalau bisa setiap malam kita dievaluasi. Kemudian what did you do effectively? Apa yang sudah kamu lakukan secara efektif hari ini, ya kan? Termasuk untuk proses-proses penyiapan beasiswa. Apa sih yang sudah aku lakukan diriku ini supaya suatu saat aku bisa kuliah ke luar negeri? Misalnya belajar bahasa Inggris supaya TOEFL-nya tinggi, ya kan? Kemudian berteman dengan orang-orang yang sudah ke luar negeri, ya kan? Menambah follow Instagramnya atau follow atau minta nomor WA-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi harus dievaluasi ini setiap malam. Dan juga yang terpenting, karena kita adalah pelajar Pancasila yang nantinya akan di kick off profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, maka adik-adik semuanya harus berdoa, rajin-rajin berdoa, ya. Doanya doa bukan hanya doa adik-adik sendiri, tetapi minta doa dari orang tua. Minta doa dari orang tua nggak cukup, doa dari guru juga perlu, doa dari kerabat juga perlu, doa dari teman juga perlu, doa dari handai taulan juga perlu. Karena kita tidak akan tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Tuhan, ya. Jadi doa ini penting dari sekarang, dari kelas 10 ketika beribadah jangan lupa diselipkan doa untuk, ya Tuhan suatu saat izinkanlah aku untuk bisa kuliah ke luar negeri. Kalau nggak bisa S1 ke luar negeri, S2 ke luar negeri. Kalau nggak bisa S2 ke luar negeri, S3 ke luar negeri. Kalau nggak kuliah, bekerja ke luar negeri. Ya, at least ada doa diselipkan, ya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan juga di awal-awal tadi, bertemanlah dengan senior-senior yang sudah kuliah ke luar negeri. Pasti banyak dari harapan bangsa yang sudah kuliah ke seantero penjuru dunia. Nah, itu harus sering-sering kita belajar dari mereka, ya, sharing, ya, diskusi dengan mereka. Minta nomor WA dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi saya ulang lagi, jadi ada 3 yang harus kita persiapkan. Yang pertama mental kita, ya, mental kita, kesiapan kita, kemandirian kita harus kita latih dari sekarang sedini mungkin. Harus mandiri, kemudian open minded, ya, harus tidak boleh tertutup, tidak boleh terlalu inklusif, kita juga harus eksklusif, ya. Kemudian juga kita juga harus mempunyai fondasi iman yang kuat, karena ketika kita sudah sekolah di luar negeri nantinya, itu diri kita yang mengatur diri kita sendiri. Kemudian adalah tentunya mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk tadi TOEFL, SAT atau ACT, kemudian dokumen-dokumen semacam rapor yang diterjemahkan, kemudian surat motivasi, surat rekomendasi, dan juga nanti mengisi form pendaftaran di kampus atau di beasiswa. Dan yang terakhir adalah trik-trik apa yang bisa itu. Jadi trik-trik bukan hanya prestasi, tetapi dengan kekuatan doa, kekuatan sharing, kekuatan network, itu juga penting. Jadi begitu Pak Munir dan teman-teman sekalian, sharing dari saya, mudah-mudahan berguna nih. Baik, terima kasih banyak Pak Dion atas sharingnya. Luar biasa ya. Jadi kita kalau boleh saya review terlebih dahulu. Tadi Pak Dion sudah menyampaikan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan kalau misalnya kita ingin kuliah di luar negeri, ya. Misalnya adalah pertama mental. Jadi kita perlu mempersiapkan mental yang baik.
Kemudian juga ada beberapa misalnya adalah strateginya dan juga dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan ya. Misalnya adalah kemampuan bahasa Inggris, baik TOEFL atau IELTS. Kemudian kalau misalnya untuk undergraduate, berarti kita perlu mempersiapkan SAT atau ACT kan ya. Nah kalau untuk postgraduate nanti akan ada GRE ya Pak ya, sama juga GMAT. Ya. Nah, adik-adik atau teman-teman, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Pak Dion, dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga kelas. Misalnya nama saya misalnya Munir dari kelas 11 1 IPA misalnya. Silakan ingin ditanyakan. Silakan pertanyaan. Saya ada pertanyaan ini untuk Pak Dion ya. Jadi kira-kira US Universities itu karakteristik pengalamannya bagaimana sih Pak? Apakah misalnya kebanyakan universitas di Amerika Serikat itu lebih memilih kepada straight A student atau siswa yang sering terbangun dalam nilai yang bagus, atau justru universitas di Amerika itu lebih memilih siswa-siswa yang banyak terlibat dalam kegiatan organisasi atau volunteering misalnya? Halo Pak Munir, tadi suaranya terputus-putus. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari siswa, ya. Pertanyaan dari saya terlebih dahulu Pak. Jadi kira-kira ini dari kebanyakan US Universities, apa sudah dengar Pak? Dengar, tapi suaranya mic-nya jauh Pak Munir. Baik, kalau begini bagaimana? Apakah sudah terdengar dengan baik? Iya. Okay. Jadi kebanyakan dari US Universities ini karakteristik pelamarnya bagaimana? Apakah misalnya kebanyakan mereka adalah straight A student yang memiliki nilai-nilai yang sangat baik, yang sangat outstanding di kelas, atau kebanyakan justru mereka adalah orang-orang yang memang banyak terlibat dalam kegiatan organisasi atau kegiatan volunteering atau bahkan ikut banyak lomba kayak gitu. Oke. Jadi terima kasih Pak Munir. Jadi bervariasi kalau dari teman-teman undergrad di Michigan State atau di kampus lain yang saya tahu itu tidak otomatis mereka yang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 atau 10 besar enggak juga Pak Munir. Tapi mereka yang kuliah ke luar negeri, yang teman-teman saya di undergrad itu, mereka itu ya itu tadi seperti yang Pak Munir bilang, mereka sering bergabung di organisasi sekolahnya. Kemudian juga ada yang aktif di musik, misalnya musik ekskul musik di sekolah. Ada juga yang dia join di ekskul kepemimpinan di sekolahnya. Nah, jadi mereka itu ketika saya ngobrol dengan mereka bukan hanya yang dari juara 1 atau yang 10 besar, tetapi mereka yang mempunyai leadership atau yang aktif di ini atau mempunyai bakat-bakat lain seperti musik atau olahraga atau bakat-bakat yang berbisnis begitu ya. Karena ada yang orang yang punya bakat berbisnis itu malahan dia tidak secara akademinya tidak bagus begitu ya. Mereka ada yang ambil jurusan packaging begitu ya, ada yang mengambil bisnis dan sebagainya. Dan itu ternyata mereka yang kuliah di Amerika mereka mempersiapkan itu jauh-jauh hari Pak Munir. Jadi kayak ikut di lembaga konsultan begitu, ada konsultan di daerah setempat. Jadi ikut termasuk dalamnya mempersiapkan TOEFL dan lain sebagainya, sehingga persiapannya itu bukan hanya ketika pas sudah kelas 12 saja, tetapi memang jauh-jauh hari dipersiapkannya. Dan itu ya tadi ya Pak Munir ya pertanyaannya ya. Jadi bukan hanya yang mereka yang berprestasi aja, tetapi juga dari yang di luar 10 besar, tetapi mereka mempunyai bakat-bakat tertentu atau mempunyai jurusan-jurusan tertentu yang mereka minati, dan itu menjadi nilai tambah meskipun dia tidak juara 1, juara 2 atau juara 3.
Baik, terima kasih Pak Dion atas We penjelasannya. got it. Siap. Kami masih We got it, menunggu. we got it. Halo Kak, Iya. saya Yunis dari kelas 11.1 IPA. Saya mau bertanya, tips-tips untuk membuat motivation letter yang bagus tuh seperti apa sih? Oke, terima kasih Yunis. Nah, good questions. Jadi selain kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah di prompt yang sudah biasanya ditanyakan oleh pihak kampus, ada yang motivation letter itu yang menceritakan tentang kita. Nah, biasanya yang sudah saya pelajari dari berbagai buku dan juga sudah saya aplikasikan sendiri, itu tips-tipsnya begini. Bagi saja esainya itu dibagi 4 paragraf. Ya. Paragraf yang pertama itu pembukaan, right? Pembukaan. Kemudian paragraf yang kedua itu menceritakan tentang apa yang sudah you kerjakan. So, what have you done? Apa yang sudah hal-hal kecil yang sudah you kerjakan untuk diri Anda atau untuk keluarga Anda atau untuk lingkungan Anda. Pokoknya menceritakan bahwa Anda itu sesuatu yang mempunyai pengaruh meskipun kecil tetapi bisa membawa perubahan, yang bisa membawa changes di sekitar. Baik itu perubahan diri sendiri, baik itu perubahan keluarga atau perubahan di lingkungan. Tidak perlu perubahan yang besar skala nasional. Cukup sesuatu hal kecil yang itu bisa merupakan bisa make a change. Jadi siapa saya dulu, kemudian siapa saya sekarang. What are you doing right now? Apa yang sedang Anda kerjakan? Aktivitas-aktivitas apa yang saat ini sedang Anda kerjakan? Yang itu bisa menjadi modal atau yang bisa menjadi kekuatan Anda itu menjadi someone which is different from others. Menjadi seorang yang berbeda dengan applicant lain gitu ya, yang bisa menjadi nilai tambah. Terserah mau saat ini saya sedang mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan dan di dalam kepramukaan itu membuat saya melatih saya untuk menjadi pemimpin yang nantinya akan saya gunakan. Nah, kemudian beralih ke kemudian yang itu ya, pramuka itu kegiatan-kegiatannya apa saja gitu. Kemudian beralih ke paragraf terakhir, apa yang ingin Anda lakukan ke depannya, begitu ya? Apa yang ingin Anda lakukan ke depannya setelah Anda memperoleh pendidikan di Amerika, begitu. Apa perubahan-perubahan yang akan Anda lakukan di Indonesia atau apa perubahan-perubahan yang akan Anda lakukan di sekitaran lingkungan, in your society, in your community, in your neighborhood, ya. Perubahan-perubahan apa yang karena orang yang memberi beasiswa atau kampus itu kan akan melihat, aduh, ngapain aku ngasih beasiswa kalau dia tidak bisa memberikan impact, ya kan? Tetapi impact itu tidak melulu harus impact yang besar, harus skala nasional, bisa menghapus buta huruf untuk suku Dayak misalnya, atau menghapus buta huruf untuk para pengamen. Enggak juga harus langsung serta-merta begitu ya, tetapi hal-hal yang kecil misalnya ya bisa membuat voluntary community atau membuat komunitas di lingkungan perumahan yang di dalamnya adalah untuk membuat bank sampah misalnya dan sebagainya. Suatu hal yang kecil yang bisa memberikan impact kepada warga sekitar. Jadi itu, jadi ada pembukaan yang pertama, terserah pembukaan itu, kemudian paragraf kedua atau bisa juga 3 paragraf aja langsung siapa aku dulu, siapa aku sekarang, dan siapa aku yang akan datang. So intinya adalah what have you done, or kemudian what are you doing, and what will you do. Jadi itu saja itu cukup untuk penguji beasiswa atau penguji kampus itu untuk menyatakan bahwa Anda itu bisa seorang yang mempunyai nilai plus dibandingkan dengan applicants yang lain. Begitu Yunis, menarik sekali nih pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Thank you. Baik, terima kasih Yunis atas pertanyaannya. Untuk siswa lainnya,
Silahkan langsung sebutkan nama dan juga kelas berapa. Baik, sambil menunggu ya, ini juga ada pertanyaan lagi. Nah Pak Dion, kira-kira untuk undergraduate student nih, apakah ada beasiswa khususnya untuk international student? Ada Mas, ada. Jadi di kampus-kampus besar ataupun kampus-kampus yang biasa itu memang di ininya ada beasiswa yang dipersiapkan untuk international student. Nah, dan itu banyak begitu loh, bukan hanya satu macamnya. Ada yang beasiswa itu berdasarkan akademik mereka memberikannya. Ada juga yang berdasarkan non akademik, misalnya dia itu bahkan ada yang teman saya di Indonesia itu berangkatnya dia bukan dari beasiswa dulu, masih orang tua, tapi kemudian ketika dia sudah masuk di kampus, dia aktif di kegiatan olahraga yang di kampusnya itu nggak banyak yang suka gitu loh. Misalnya badminton gitu, di Amerika itu kan nggak tenar badminton, dan kampus tersebut membutuhkan atlet badminton, dan dia mendaftarkan beasiswa dari jalur badminton dan dia bisa dapat gitu. Ada juga yang jalur dari volleyball gitu, dia dapat beasiswa karena dia jadi atlet volley. Jadi ketika kita menjadi student athlete di kampus itu dibayar semua, itu ada living cost dibayar, apartemen dibayar, semuanya dibayar. Tetapi kita nggak boleh kerjanya ya sebagai atlet itu saja. Jadi ada yang akademik dan juga ada yang dari non akademik. Nah, itu semua bisa diinikan. Dan juga ada beasiswa-beasiswa yang dari sebelum kita masuk, yang itu bisa di-apply, yang tadi sudah saya berikan tadi, ada 13 beasiswa, ada 50 beasiswa, dan di dalamnya itu ada yang salah satunya dari Amerika Serikat. Begitu Pak Munir. Jadi jangan khawatir, meskipun berangkatnya atau misalnya dari kayak yang dual campus gitu, misalnya S1-nya di Indonesia dulu, kemudian diselesaikannya di Amerika, itu bisa juga semacam itu. Dan ketika ada seperti itu, mereka juga menyiapkan beasiswa yang bisa membiayai semuanya, gitu Pak Munir. Baik, terima kasih Pak Dion. Tadi Pak Dion sudah share ya beberapa link untuk menuju ke informasi beasiswa yang bisa di-apply atau dilamar oleh untuk undergraduate student. Nanti kalian bisa cek link yang telah diberikan oleh Pak Dion nanti gitu ya. Dan kemudian melanjutkan nih tadi yang sempat disampaikan Pak Dion juga, mungkin kalau di undergraduate saya kurang begitu banyak tahu ya terkait dengan beasiswanya. Cuma kalau untuk postgraduate nih kebanyakan US universities juga memberikan full scholarship ya Pak ya, ketika misal kita admitted to PhD degree misalnya kayak gitu ya. Iya, kalau betul Pak Munir, kalau untuk S2 dan S3 lebih banyak lagi beasiswanya. Tapi kalau S1 itu lebih lebih kompetitif ketimbang beasiswa S2 dan S3. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Felix Anthony Nathaniel Liang. Felix, ini kenapa nggak langsung tanya aja? Baik, pertanyaan sudah disampaikan di chat, saya akan bacakan. Felix dari kelas 12 IPA ya. Nah, kenapa kita harus belajar ke negara yang maju ketimbang belajar di negara yang berkembang? Melihat bahwa faktanya banyak karakteristik negara maju yang tidak sesuai dengan negara yang berkembang, terutama dari sektor ekonomi, terkhususkan kita yang masih mengandalkan pada sumber daya alam yang belum diolah. Apakah mungkin negara kita tidak pernah maju karena kita selalu belajar dari negara maju dan lupa untuk merekondisikan edukasi yang telah didapatkan dengan kondisi sekitar kita? Apakah ini pernah diperhitungkan oleh para pemberi beasiswa? Sekian. Oke, terima kasih Felix atas pertanyaannya. Ini menarik sekali pertanyaannya. Baik, silakan Pak Dion bisa langsung dijawab. Felix, ini pertanyaan luar biasa ini. Penuh dengan filosofis. Jadi kenapa sih kita harus belajar di negara maju? Kenapa kita nggak belajar di negara kita saja? Karena the fact-nya bahwa kalau di negara maju pun mereka mempunyai banyak
kendala-kendala ekonomi. Ya, memang betul. Misalnya saat ini di Amerika sekarang sedang ada pandemi yang luar biasa dan juga sudah mulai ada resesi ekonomi dan sebagainya. Namun di balik semua negatif-negatif yang ada, tentunya ketika kita kuliah ke luar negeri itu adalah membuka mindset kita sendiri. Bahwa karena ketika kita kuliah di dalam negeri, which is fine karena memang kita memang akan finally at the end of the day kita akan membangun negara kita. Tapi biasanya kalau kita kuliah di dalam negeri itu adalah mindsetnya adalah dengan kita bertemu dengan teman-teman kita di dalam negeri juga. Tetapi ketika kita keluar dari negeri, mindset kita akan berinteraksi dengan orang-orang seluruh dunia. Jadi di satu kelas kita itu bukan hanya dari negara Amerika saja, tetapi ada teman kita dari Nigeria, ada teman kita dari Jepang, ada teman kita dari China, ada dari Rusia, ada dari Europe dan lain sebagainya, atau dari Meksiko, yang dari Amerika Latin, Kanada. Itu semua menjadi network kita, ya. Jadi ketika kita sudah berteman dengan mereka, jadi kita akan mempunyai khasanah berpikir yang lebih kaya ketimbang kita hanya berinteraksi dengan teman-teman kita di Indonesia. Jadi itu yang pertama adalah untuk membuka mindset pribadi kita supaya kita mempunyai diverse knowledge and values gitu ya. Yang kedua, otomatis sudah saya singgung juga tadi. Yang kedua adalah network. Jadi network itu sangat penting. Jejaring kita itu sangat penting. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tahun 2030 itu akan ada banyak pekerjaan yang akan hilang dan akan ditemukan lagi pekerjaan-pekerjaan baru. Dan pekerjaan-pekerjaan baru nantinya kita akan bekerja dengan orang lain di seluruh dunia itu dengan tanpa batas apapun. Jadi kita akan bekerja seperti ini, kayak bekerja di Microsoft seperti ini ya. Ada yang dari China, ada dari Jepang, dari lain sebagainya, kerja melalui virtual online, dan kita akan membuat teamwork di situ. Dan bayangkan ketika kita sudah mempunyai network sebelumnya, kita akan lebih mudah untuk baik itu menciptakan lapangan kerja baru atau berkolaborasi dalam dunia kerja yang nantinya akan dihadapi oleh teman-teman. Kemudian ketika kita belajar di Amerika Serikat, let's say, ya kan, itu resources ilmunya itu lebih mempunyai privilege ketimbang kita misalnya let's say kuliah di Indonesia. Seperti akses ke jurnal itu lebih mudah didapatkan ketimbang kita di dalam negeri. Jadi ada jurnal yang tidak bisa diakses di Indonesia, di Amerika Serikat itu semua bisa diakses. Kemudian akses kepada langsung the first ahlinya begitu, yang biasanya kita selalu men-cite bukunya dari Indonesia, kita membaca bukunya di Indonesia, kita langsung bisa ketemu dengan orangnya di sana di Amerika. Jadi ada banyak sekali keuntungan-keuntungan. Nah, tentunya dengan wawasan-wawasan yang berbeda ini, dengan diversity yang kita dapatkan, itu nantinya bisa kita bawa pulang ke tanah air, dan tentunya untuk merubah Indonesia untuk menjadi negara maju itu tentunya tidak mudah, karena yang pertama negara kita adalah negara kepulauan. Jadi dengan negara kepulauan itu menjadikan kita lebih lambat ketimbang negara katakan seperti Jepang atau Amerika. Amerika itu luas sekali, tapi mereka pulau semua, daratan semua, dan itu bisa diakses dengan mudah pakai kereta api. Sedangkan kita tidak bisa mengakses Papua dengan kereta api. Kita harus memakai kapal berhari-hari atau memakai pesawat. Pesawatnya itu sangat mahal. Nah, itulah yang khasanah-khasanah itu nanti yang kita ramu, kita jadikan satu untuk membangun Indonesia ke depan. Dan karena Indonesia itu kepulauan, itu juga mempunyai budaya dan karakter yang berbeda-beda. Jadi orang Jawa mempunyai karakter yang berbeda dengan orang Kalimantan. Orang Kalimantan mempunyai karakter budaya yang berbeda dengan orang Sumatera. Orang Sumatera mempunyai karakter yang berbeda dengan orang Sulawesi dan lain sebagainya. Dan itu berbeda dengan orang Jepang, dengan orang Singapura, dan berbeda dengan orang Cina. Orang Cina itu hanya Cina saja. Sukunya paling ada, let's say ada 3. Ada Han, itu yang mayoritas, dan juga ada yang
suku lain selain di Cina. Dan itu lebih mudah bagi mereka untuk mengatur dengan suku yang tidak mempunyai perbedaan karakter budaya. Di Jepang juga demikian, sukunya tidak beragam. Di Singapura paling cuman ada Melayu, India, dan China. Jadi hanya ada 3. Sementara di Indonesia itu ratusan suku yang mempunyai kekayaan khasana tersendiri. Jadi memang dibutuhkan skill yang tersendiri untuk membangun Indonesia. Makanya memang harus memperkaya diri untuk kedepannya membangun Indonesia bersama-sama. Dan saya mempunyai optimisme yang kuat bahwa Indonesia ini akan menjadi kekuatan terbaru atau kekuatan baru di dunia, karena dengan modal yang kita miliki, ya kan, modal sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia yang saat ini kita nanti akan diuntungkan dengan baby boomers, gitu ya. Jadi siap-siap saja nanti Indonesia akan menjadi kekuatan baru selain di Amerika. Jadi itu pertanyaan sangat menarik sekali, mudah-mudahan bisa menjawab. Tetapi intinya otomatis saya tidak memaksa untuk kuliah ke luar negeri ya, karena kuliah dimanapun sama. Jadi apalagi saat ini di Indonesia juga kualitasnya sudah mulai di-upgrade sedemikian rupa, dengan adanya sistem akreditasi dan lain sebagainya, sehingga saat ini kampus-kampus di Indonesia sudah mulai merangkak naik prestasinya. Dan juga ketika kita membuka Google, jurnal-jurnal yang dulunya profesor-profesor atau dosen-dosen di Indonesia itu tidak banyak, sekarang sudah mulai naik melebihi jurnal-jurnalnya orang Malaysia. Jadi sudah mulai bagus. Dan intinya dimanapun kita belajar itu sama saja, karena kembali pada diri kita sendiri. Apakah diri kita nanti mau membuat perubahan atau kita hanya bergantung pada orang lain. Jadi intinya seperti itu. Hanya saja ketika di negara-negara maju seperti let's say Amerika, kita diuntungkan dengan fasilitas-fasilitas yang mereka miliki, semacam resources, jurnal, buku, kemudian pengajarnya yang biasanya hanya kita lihat di TV atau di buku bisa lihat secara langsung, kemudian keutamaan network, jaringan-jaringan, dan keutamaan dengan kekayaan hasanah berpikir, mindset yang bisa kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh dunia. Begitu, Felix, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Munir. Baik. Terima kasih Pak Dion atas jawaban yang sangat lengkap ya. Tadi setidaknya ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Dion. Mengapa sih kok kita harus belajar di Amerika Serikat begitu ya, atau negara maju? Yang pertama adalah terkait dengan mindset ya, yang akan kita dapatkan. Bagaimana kita akhirnya bisa berpikir open minded begitu. Dan karena kita bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang sangat berbeda gitu kan, dan kemudian kita juga memiliki teman dari berbagai belahan dunia yang pada akhirnya itu bisa menjadikan network atau jejaring kita, sehingga kita bisa aplikasikan nih gitu kan untuk misalnya membangun Indonesia gitu kan, untuk menyelesaikan problem tertentu misalnya di Indonesia yang mungkin kita bisa belajar dari negara-negara maju. Kemudian juga seperti yang disampaikan tadi, ada resources ilmu pengetahuan gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia kita mau baca jurnal aja harus bayar mahal, dan tidak semua universitas bisa melanggan jurnal-jurnal itu. Tapi kalau di Amerika Serikat, hampir semua universitas mereka melanggan jurnal itu gitu kan. Sehingga resources-nya benar-benar tersedia dengan sangat melimpah. Dan seperti yang disampaikan juga tadi, bahwasanya kita juga bisa melihat atau bertemu langsung dengan profesor yang sebenarnya kita membaca bukunya gitu kan. Kita bisa membaca jurnalnya, tapi kita bertemu secara langsung atau diajar secara langsung oleh profesor tersebut gitu. Yeah. Dan tadi juga dari berbagai macam benefit itu juga dapat diaplikasikan untuk pada akhirnya nanti bisa membangun Indonesia menjadi negara maju gitu kan. Karena kan kalau kita melihat nih, misalnya katakanlah pemerintah Indonesia saat ini juga cukup banyak berinvestasi dalam dunia pendidikan, terutama adalah pendidikan tinggi. Dengan kalau misal Felix atau teman-teman tahu, misal ada beasiswa LPDP ya Pak ya. Nah, LPDP itu juga banyak sekali mengirimkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk datang ke negara maju dan pada akhirnya kembali ke Indonesia. Itu yang mungkin dilakukan oleh Tiongkok mungkin ya beberapa tahun yang lalu atau dasawarsa yang lalu, mereka mengirimkan banyak sekali mahasiswa mereka. Sekarang mereka kembali dan akhirnya kita mengenal sekarang Tiongkok menjadi salah satu negara yang cukup diperhitungkan dalam dunia gitu ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Dion atas penjelasan yang sangat lengkap. Bagaimana Felix? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Jawaban-jawabannya? Ya, sangat menjawab. Baik. Terima kasih Felix, pertanyaan sangat menarik. Berikutnya ada pertanyaan lain dari Nicholas Marcelino Sariputra. Halo Kak, saya Marcelino dari kelas 12. Saya mau tanya, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang ada di Amerika jika kita belajar di Amerika, khususnya belakangan ini yang sedang terjadi seperti misalnya adalah police brutality, kemudian isu rasisme, dan juga kejahatan terhadap atau diskriminasi terhadap minoritas gitu ya. Baik, terima kasih Nicholas Marcelino, pertanyaan yang bagus sekali. Pak Dion, silakan. Ya, terima kasih Nicholas, keren nih pertanyaannya, memang itu terjadi di Amerika Serikat. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga tidak mengalami itu. Yang saya alami ya diskriminasi dalam hal-hal yang kecil ya, tidak langsung di assault gitu dan sebagainya. Hal-hal kecil misalnya ya kalau kita berbicara dengan aksen yang berbeda, mungkin kita bisa lihat wajahnya yang agak berbeda seperti itu. Namun kalau semacam assault atau police brutality belum pernah merasakannya. Tapi let's say gimana kita kalau misalnya kuliah di Amerika, kekhawatiran itu pasti akan muncul, dan itu juga terjadi pada saya saat itu karena saat itu di 2000 saya berangkat 2011 2012 ya, jadi memang juga masih hangat-hangatnya terorisme, isu terorisme dan sebagainya, apalagi berasal dari Indonesia yang mayoritas Muslim dan sebagainya. Saat itu untuk mendapatkan visa itu saja sangat sulit untuk kita ya, tapi alhamdulillah tidak ada masalah. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus membuat align gitu, atau aliansi ya. Kita harus beraliansi dengan siapapun. Jadi atau kita harus berteman dengan siapapun juga. Karena ada yang mengatakan bahwa kita adalah diplomat Indonesia, begitu ya. Dan apa yang kita lakukan itu bukan dilihat dari backgroundnya gitu, tapi dilihat dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi yang pertama itu kita harus bisa membuat semacam aliansi dengan siapapun. Kalau kita dari Indonesia, maka langsunglah bergabung dengan Permias yang ada di sana, ya kan? Permias yang ada di sana itu yang pertama. Kemudian bergabunglah dengan keluarga Indonesia, karena di setiap kampus itu ada Permias, ada Persatuan Keluarga Indonesia. Maksudnya keluarga Indonesia itu orang-orang yang berdarah Indonesia namun sudah menjadi warga Amerika Serikat, namun mereka masih mempunyai kecintaan dengan Indonesia. Jadi bergabunglah dengan yang semacam itu. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi, maka langsung ada cepat bantuan yang akan membantu kita. Dan Permias dan juga Ikatan Keluarga Indonesia yang ada di kampus-kampus di Amerika itu sangat dekat dengan Konsulat Jenderal. Sangat dekat aksesnya dengan pemerintah Indonesia yang ada di Amerika Serikat, termasuk di Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal. Jadi Konsulat Jenderal dan juga Kedutaan Besar itu akan sangat mudah me-reach out kita atau membantu kita ketika ada apapun yang terjadi. Itu mereka akan datang, dan mereka itu tidak segan-segan datang jauh-jauh nyetir gitu untuk memberikan bantuan kepada kita. Itu networking Indonesia. Kemudian kita juga harus membangun networking dari religious belief misalnya. Misalnya ada misalnya beragama Kristen Protestan, cari gereja Protestan yang ada di sana. Katolik, cari gereja Katolik di sana dan gabung dengan komunitas di religious belief tersebut. Kemudian gabung juga dengan komunitas-komunitas kampus, apapun itu, baik komunitas akademik, leadership maupun non akademik. Apapun itu, karena di kampus di Amerika Serikat itu mereka punya apa saja. Misalnya kita hobi karate, masuk di karate. Kita hobi basket, masuk di organisasi basket. Kita hobi memanah, masuk organisasi memanah. Kita hobi badminton, masuk organisasi badminton. Jadi kita mempunyai aliansi yang besar, bukan hanya kita sendirian di sana. Itu organisasi kampus, kemudian organisasi
mahasiswa tetapi yang luar kampus. Misalnya ada apa sih fraternity ya, apa itu, ada alpha, beta, dan sebagainya itu namanya itu juga ada yang fraternity itu yang khusus untuk mahasiswa internasional, itu bisa diikuti sehingga apa namanya rasisme itu bisa diminimalisir dengan kita bergabung dan mempunyai teman yang banyak. Ketika kita mempunyai teman yang banyak, otomatis apa namanya kita juga apa namanya hangoutnya itu dengan orang-orang yang misalnya dengan orang-orang lokal di situ, sehingga akan bisa mengurangi adanya racism gitu ya. Dan apa namanya racism itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang selatan gitu ya. Kalau daerah-daerah yang pusat kayak di apa namanya di yang sudah begitu diverse itu biasanya lebih sedikit atau lebih minim, dan juga di kampus-kampus itu biasanya diskriminasi lebih minim ketimbang di luar kampus gitu ya. Jadi karena di suasana kampus, di suasana akademik itu sudah terbiasa dengan diversity, sehingga lebih apa namanya minim adanya diskriminasi. Meskipun ada, tetapi tidak begitu banyak. Dan pihak kampus, pihak apa namanya kepolisian itu juga tidak semuanya jahat ya. Polisi tidak semuanya jahat, polisi juga banyak yang baik. Jadi yang terdisplay di TV, yang terdisplay di media itu kan yang jahat-jahat saja gitu ya. Yang polisinya baik jarang sekali diekspos begitu ya. Yang polisi membantu minoritas, polisi membantu atau mengikuti kegiatan-kegiatan kita itu jarang-jarang juga diekspos. Jadi ya intinya kita mempunyai positive thinking, karena kalaupun kita takut mati gitu, karena mati itu bisa terjadi dimanapun, bahkan kita tidur di atas kasur itu kita bisa mati juga begitu ya. Dan juga diskriminasi juga bisa terjadi di Indonesia begitu loh. Dan apa namanya itu diskriminasi itu adalah universal, semuanya bisa terjadi di mana-mana, even di neighbor kita, di komunitas kita pun bisa adanya diskriminasi. Namun mungkin dari skalanya gitu ya, ratingnya mungkin ada yang kecil, besar, menengah dan sebagainya. Jadi intinya don't worry, ketika pokoknya intinya kalau kita sudah mempunyai positive thinking, kemudian kita membangun aliansi, kita bergabung dengan network sebanyak-banyaknya, apa namanya gangguan rasisme, brutality itu akan minimalisir atau bahkan zero begitu. Begitu Nicholas. Jadi jangan khawatir ya, jangan pemberitaan media yang membabi buta itu kemudian menjadikan kita untuk takut untuk kuliah ke luar negeri. Intinya stay positif, stay humble gitu aja. Insya Allah nggak terjadi. Baik, terima kasih banyak Pak Dion atas penjelasannya. Jadi setidaknya ada 3 hal ya tadi yang disampaikan, misalnya untuk mengatasi isu apa namanya diskriminasi terhadap minoritas, kita perlu berteman dengan siapa saja, kemudian kita juga perlu untuk berjejaring dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu kita, misalnya Permias atau mungkin konsulat jenderal di beberapa negara bagian, dan juga kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas, begitu ya Pak Dion ya. Ya. Dan juga kalau beberapa yang saya tahu mungkin di universitas mereka juga punya ada namanya Center for Diversity semacam itu. Right. Jadi kalau misalnya katakanlah siswa itu ada katakanlah bermasalah dengan katakanlah kesehatan mental mereka atau bermasalah dengan mungkin status jati dirinya mungkin ya, mereka bisa berkonsultasi ke Center for Diversity, benar ya Pak Dion ya? Betul. Dan saya termasuk dulu kan saya bekerja sebagai resident assistant, dan itu saya selalu menjadi orang yang penghubung ke organisasi itu ya, mental health salah satunya. Pokoknya ketika kita mengalami stres, mengalami apapun itu, mental kita agak ada ini, atau kita kangen Indonesia, itu bisa kita konsultasi dengan psikolog yang luar biasa yang bisa membantu kita dengan baik. Intinya jangan khawatir kalau sudah di Amerika. Ya benar sekali. Terima kasih Pak Dion dan terima kasih Nicholas Marcelino. Apakah pertanyaan sudah terjawab?
Kita masih memiliki 4 menit ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu. Baik, mungkin pertanyaan dari saya lagi, Pak. Jadi mungkin ini lebih teknis lagi ya, kembali ke teknis lagi. Jadi kayak misalnya hal apa saja yang perlu dipertimbangkan nih, katakanlah dalam memilih universitas di Amerika Serikat. Karena kan kalau misal kita melihat Amerika Serikat cukup banyak banget kan nih. Kita perlu mempertimbangkan apa sih gitu? Apakah lokasinya misalnya, ataukah rankingnya, atau apa? Dan mungkin resources yang bisa kita dapatkan untuk informasi tersebut dari mana, begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Munir, pertanyaan yang luar biasa. Jadi apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih kampus di Amerika? Tentu ada berbagai macam pertimbangan dan itu setiap orang mempunyai pertimbangan yang berbeda. Ada yang di Amerika itu yang dicari adalah kampus yang di kota, di perkotaan, misalnya di New York, di California, dan sebagainya. Itu juga bagus karena ketika kita sudah ada di pusat kota itu banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Tetapi ada juga mahasiswa yang benar-benar menghindari itu, menghindari keramaian. Jadi carilah kampus-kampus yang jauh dari keramaian. Kemudian tentu setiap kampus itu mempunyai jurusan yang mempunyai ranking tersendiri. Katakanlah jurusan yang saya ambil itu Educational Leadership atau di College of Education, Michigan State itu secara general itu berada di bawah Harvard, berada di bawah Stanford. Tetapi kalau di College of Education atau di FKIP-nya, Michigan State University berada di atas mereka. Jadi termasuk di Educational Administration, Educational Leadership yang saya kuliah, itu berada di atas Harvard. Nah, jadi rankingnya itu tidak serta-merta misalnya kuliah di Harvard, kalau di jurusan pendidikan, itu tentunya rankingnya nanti masih kalah dengan ketika saya kuliah di misalnya elementary education di Michigan State, itu lebih tinggi malahan rankingnya ketimbang di Harvard. Jadi ketika kita melihat kampus di Amerika Serikat, secara general boleh, tetapi lebih bagus kalau ingin mengejar rankingnya ya, kalau ingin mengejar rankingnya lihat di jurusan itu dan lihat di rankingnya apakah jurusan itu keren di kampus atau tidak. Karena di beberapa kampus memang dia mempunyai kekhususan tersendiri. Katakan di Michigan State itu sangat kuat di education. Nah, itu dan juga pertimbangan yang salah satu yang menjadi pertimbangan adalah tempat ibadah. Karena saya Muslim, maka yang saya cari adalah kampus yang mempunyai tempat ibadah untuk menjalankan ibadah 5 waktu. Dan itu tidak banyak kampus di Amerika yang punya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan Michigan State University ini yang punya masjid yang besar, dan itu masjidnya itu berada di depan kampus. Jadi itu salah satu pertimbangan pribadi saya gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga mungkin kampus yang mempunyai misalnya akses ibadah yang bisa membantu untuk kita tetap membentengi iman kita gitu ya, karena apalagi kalau sudah baru lulus SMA gitu ya kan, kalau tidak dibentengi imannya gitu kan akan sangat sulit kita berada di negara freedom atau liberty di kebebasan di Amerika gitu ya. Jadi itu tadi silakan itu pertimbangan bisa pertimbangan dari jurusannya, apakah kalau misalnya dicari di rankingnya itu jurusannya itu harus di search dulu apakah rankingnya bagus atau tidak, atau pertimbangan keramaiannya di pusat kotanya atau di pinggiran kotanya. Kemenangannya kalau di pusat kota kita mencari makanan itu sangat mudah. Kalau misalnya kangen masakan Indonesia, kalau di pusat kota kita tinggal itu ada restoran Indonesia. Tapi kalau di pinggiran mencari restoran Indonesia itu sangat sulit. Namun kalau di pinggiran itu lebih tenang untuk belajar gitu ya. Dan juga kalau ingin resourcesnya lebih banyak lagi, ya memang harus mencari kampus yang at least dia menengah ke atas, sehingga dia akses jurnal, buku itu tak terbatas, unlimited. Begitu Pak Munir. Baik, terima kasih banyak Pak Dion atas penjelasan yang sangat lengkap. Jadi kita sudah
memasuki pukul 14.30 ya, itu berarti bahwa waktu kita sudah di sesi diskusi ini sudah harus berakhir ya. Jadi hari ini kita sudah berdiskusi banyak banget nih dengan Pak Dion, mulai dari bagaimana memilih universitas di Amerika Serikat, atau bahkan mulai dari bagaimana atau mengapa sih harus kuliah di luar negeri gitu kan. Kemudian bagaimana memilih jurusan yang paling sesuai, dan juga hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melamar universitas di Amerika Serikat, hingga scholarship apa saja yang tersedia nih ya di Amerika Serikat gitu kan. Nah, tapi dengan berbagai macam ketakutan yang apa namanya didasarkan pada mungkin stabilitas politik, itu adalah sesuatu yang mungkin cukup dinamis ya Pak ya, dan itu kalau kata Pak Dion tadi, jangan khawatir karena kampus adalah tempat yang aman ya untuk belajar gitu. Oke, tapi di samping itu atau di luar itu ya, Amerika Serikat masih menjadi negara yang paling diminati terutama oleh mahasiswa Indonesia untuk belajar di sana, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat menghasilkan banyak sekali misalnya hadiah Nobel gitu kan, peraih hadiah Nobel yang berasal dari Amerika Serikat, dan juga banyak inovasi-inovasi teknologi dan inovasi atau penelitian-penelitian tentang berbagai macam bidang itu lahir dari Amerika Serikat gitu ya. Nah, terima kasih banyak Pak Dion atas penjelasan dan juga insight yang luar biasa lengkap. Kita akan sesi foto terlebih dahulu ya, sebelum sebelum berpisah dengan Pak Dion. Nanti setelah sesi foto ini, jadi nanti fotonya akan dikirimkan ke kalian, dan kalian bisa posting di Instagram kalian. Mungkin mau tag Pak Dion juga boleh gitu kan di Instagram. Dan kalau mungkin mau bertanya-tanya langsung bisa chat ke Pak Dion ya, boleh ya Pak ya? Oh ya, tentu saja boleh. Baik. Baik, kita akan foto bersama mulai dari kelas 10 ya. Tolong nyalakan kamera kalian semuanya mulai dari sekarang. Oke, Miss Intan barangkali mau mengatur fotonya? Baik, Iya, semuanya tes. tolong dibuka Oke. kameranya ya. Ya, tolong nyalakan kameranya semuanya. Ini masih ada yang belum membuka nih. Oh, masih ada. Bagaimana, sudah dibuka semua kameranya? Ini per level dulu ya, Mr. Munir ya? Per level dulu. Dari kelas 10 dulu ya. Iya, kelas 10. Oke. Sudah? 1, 2, 3, cheers. Hold ya. Jangan gerak, hold dulu. Oke. Terima kasih. Sekarang ke level berikutnya, kelas 11. Silakan nyalakan kameranya. Kelas 11. Apakah di Mr. Munir terlihat semua, Mr. sudah menyalakan kamera yang kelas 11? Dari sini masih beberapa belum menyalakan kamera. Oke, kita tunggu. Baik. Dalam hitungan ketiga, semuanya sudah menyalakan kamera ya. 1, 2, 3. Oke, silakan Miss Intan. Ya, 1, 2, 3, cheers. Hold dulu ya. Sip, thank you. Next. Baik, berikutnya untuk kelas 12. Kelas 12. Maaf ya Pak Dion. Ya. Kelas 12. Tolong semuanya. Ini masih ada nih. Ya Pak Dion ya? Yo, aman Pak Is. Baik, kelas 12 silakan dibuka kameranya. Oke, Miss Intan. Oke. Yuk. 1, 2, 3, cheers. Hold.
Oke, dan thank you. Oke, thank you Miss Intan. Dion. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dion. Mari kita ucapkan terima kasih bersama-sama ke Pak Dion. Thank you Pak Dion. God bless you. Silakan. Terima kasih. Thank you Pak Dion. Thank you Pak Dion. God bless you. Thank you, Pak Dion. Thank you Pak Dion. Thank you Pak Dion. Baik. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dion. Dan acara pada siang hari ini, sharing session mengenai scholarship opportunities di Amerika Serikat akan berakhir. Saya Mr. Munir sebagai host undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Thank you, Sir. Thank you, Thank you, Pak Dion. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Thank you, students.